Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial cara mengolah data hasil penentuan kadar total flavonoid dan kadar total fenolik menggunakan Microsoft Office Excel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan download gratis file tutorial Excel 3 ini pada link yang tersedia di deskripsi video. Adapun materi tutorial Excel 3 ini akan dibagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah 3A. Pada bagian 3A ini kita akan bersama-sama melakukan pengolahan data hasil penentuan kadar total flavonoid menggunakan Microsoft Office Excel. Sebelum kita masuk kepada data yang ingin kita olah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit mengenai alat dan prinsip pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akan kita olah secara bersama nantinya. Dalam hal ini, alat yang digunakan adalah 96 Well Micropad Reader, ya mereknya adalah Epoch Biotech ya. Dan kemudian di sini pengujiannya dilakukan menggunakan baku standar quercetin, di mana nanti quercetin ini akan bereaksi dengan aluminium chloride ya dalam suasana basah membentuk kompleks, yang mana serapan kompleks ini nantinya dapat diukur pada panjang gelombang 430 nanometer. Adapun mengenai panjang gelombang yang dipilih ini, pada video ini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena itu nanti lebih kepada penjelasan mengenai prosedur ataupun metodenya, di mana panjang gelombang yang dipakai itu tentunya tergantung dari baku standar apa yang kita gunakan dan juga metode mana yang kita rujuk ya. Literatur lain menyebutkan ada yang menggunakan panjang gelombang 425 nanometer dan ada juga yang menggunakan panjang gelombang 510 nanometer. Nah, kemudian perlu teman-teman pahami juga bahwa serapan kompleks antara quercetin dan AlCl3 yang terukur itu nantinya akan sebanding dengan konsentrasi larutan baku standar quercetin ya, dan tentunya setara dengan konsentrasi flavonoid yang ada di dalam sampel yang akan kita tetapkan nantinya. Sampelnya bisa berupa ekstrak maupun fraksi, di mana nanti kadar total flavonoid dalam sampel yang kita tetapkan itu akan diperoleh dalam satuan miligram quercetin ekivalen per gram sampel. Ya, kalau sampelnya ekstrak berarti miligram quercetin ekivalen per gram ekstrak. Kalau sampelnya fraksi berarti miligram quercetin ekivalen per gram fraksi. Ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada data hasil pengukuran absorbansi dari larutan baku standar quercetin dan juga absorbansi dari larutan uji ekstrak ya, setelah direaksikan dengan beberapa reagen yang digunakan pada prosedur penetapan kadar total flavonoid. Kita dapatkan nilai absorbansi seperti ini ya. Di sini biasanya nanti akan diberi label ya pada datanya sesuai dengan pekerjaan kita ya. Kalau ini adalah absorbansi dari larutan bakunya ya, maka di sini kita beri label quercetin. Kemudian ini adalah absorbansi dari ekstraknya. Nah, kemudian apa yang ada di baris A, B, C, D, E, dan F, G itu juga harus tercatat dengan jelas pada logbook penelitian teman-teman semua. Oke, langsung saja kita perhatikan ya bagaimana melakukan analisis penentuan kadar total flavonoid ya dari data tadi. Sebelum kita menentukan kadar total flavonoid dari suatu sampel ya, maka teman-teman harus memastikan data-data ini tercatat dengan baik pada logbook penelitian teman-teman. Nah, karena nantinya data-data ini dibutuhkan dalam pembuatan kurva standar atau kurva kalibrasi dan juga dalam penentuan kadar total flavonoid dari sampel yang kita ingin ukur atau kita tetapkan. Nah, dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa konsentrasi larutan baku standar yang kita ukur adalah
100, 80, 60, 40, dan 20 mikrogram per mililiter ya. Di mana variasi konsentrasi ini diperoleh dari larutan induk yang memiliki konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter. Kemudian dalam proses pembuatan larutan itu kita menggunakan pelarut etanol ya. Di sini ada berat quercetin yang ditimbang dan di sini ada berapa banyak ya volume larutan yang dibuat ya. Nah, di sini kita dapat perhatikan juga ya, ekstrak ternyata ditimbang dengan berat yang sama, dilarutkan dalam volume yang sama ya, menggunakan pelarut yang sama. Dan di sini kita bisa perhatikan larutan induknya juga mempunyai konsentrasi yang sama ya. Namun dalam hal ini perbedaannya adalah pada konsentrasi larutan ekstrak yang diuji ya. Kalau quercetinnya konsentrasinya adalah 180, 60, 40 dan 20 mikrogram per mililiter. Dalam hal pengukuran absorbansi larutan ekstrak ya, yang diukur itu adalah larutan ekstrak dengan dua variasi konsentrasi yaitu konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter dan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Nah, di sini variasi konsentrasi tersebut boleh dilakukan dengan variasi lainnya ya. Dalam hal ini konsentrasi yang dipilih untuk penentuan kadar adalah konsentrasi yang nantinya memiliki nilai absorbansi yang masuk dalam range nilai absorbansi baku standar. Nah, kita bisa perhatikan di sini, tadi kan ada dua konsentrasi yang dipakai untuk mengukur absorbansi ekstraknya ya. Di sini untuk mengukur absorbansi larutan uji ekstraknya ya, yang pertama konsentrasi 1000 dan yang kedua nih konsentrasi 100. Dari dua konsentrasi yang digunakan, kalau kita perhatikan ya, yang masuk ke dalam range absorbansi dari larutan standar adalah absorbansi pada konsentrasi uji yang 1000 ppm. Ya, kita bisa perhatikan di sini 0,4 sekian ya absorbansinya. Di sini kita lihat absorbansi quercetin itu range-nya antara 0,19 hingga 0,9 sekian ya. Jadi ini adalah absorbansi ekstrak yang masuk ke dalam range absorbansi dari larutan baku standar yang kita gunakan ya untuk penetapan kadar total flavonoid ini. Oleh karena itu nanti yang akan kita masukkan di perhitungan dan yang akan kita olah adalah data dari larutan uji ekstrak ya dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter. Nah, nantinya dalam hal pengujian yang teman-teman lakukan perlu juga kiranya merekam atau memfoto ya peletakan dari masing-masing konsentrasi larutan uji sebagaimana yang dapat dilihat di sini. Foto ini diambil setelah absorbansi dari masing-masing larutan baku standar ini diukur menggunakan alat micropore reader. Di sini bisa kita amati bahwa ada berapa baris yang dipakai. Ada baris A yang 100 ya, baris B 80, baris C 60, baris D 40, baris E 20 ya. Berarti baris A sampai E ini adalah baris-baris yang pada setiap sumurannya itu berisi variasi konsentrasi larutan baku standar ya. Dan pada baris F di sini berisi etanol ya sebagai belangko. Nah, kemudian untuk peletakan larutan uji dari ekstrak yang ingin kita tetapkan kadar total flavonoidnya di sini tidak sempat saya foto ya. Namun tadi dari data yang ada di atas yang akan kita olah data absorbansinya adalah data yang pada konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, langsung saja kita ikuti video ini untuk menentukan kadar total flavonoid yang terdapat di dalam suatu ekstrak. Nah, untuk menentukan kadar total flavonoid, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kurva standar kompleks quercetin AlCl3. Dalam hal ini kita perlu membuat suatu tabel di mana pada tabel tersebut berisi konsentrasi ya dalam satuan uji yang digunakan, misalnya mikrogram per mililiter kita isi. Di sini ada 100 ya, 100 sampai 20 ya. Kemudian yang pada baris terakhir di sini kita tuliskan blanko. Kemudian ada kolom yang berisi absorbansi pengukuran ya, di mana di sini kita bisa perhatikan dilakukan dengan 3 kali pengulangan
ya. Ini absorbansi yang didapat dari pengulangan 1, 2, dan 3 ya, dan di sini juga ada blankonya. Nah, kemudian nanti kita perlu menghitung rata-rata ya menggunakan rumus dasar Excel yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari situ kemudian kita akan mendapatkan absorbansi kompleks quercetin AlCl3 ya. Dalam hal ini absorbansi kompleks quercetin AlCl3 ini dapat kita peroleh setelah mengurangi rata-rata absorbansi pengukuran pada masing-masing konsentrasi dengan absorbansi dari blanko. Nah, kemudian kita plotkan ya antara konsentrasi dengan data absorbansi kompleks quercetin AlCl3 tadi, sehingga kita akan mendapatkan suatu kurva standar atau kurva kalibrasi ya, di mana pada sumbu X ini merupakan nilai konsentrasi ya, dan pada sumbu Y ini merupakan nilai absorbansi ya. Nah, dari plot ataupun dari kurva ini kita akan mendapatkan persamaan regresi linear yang mana nantinya persamaan tersebut akan kita gunakan dalam penentuan kadar total flavonoid pada ekstrak X tersebut. Dalam hal ini kita perlu membuat suatu tabel, ya, di mana pada kolom pertama tabel tersebut berisi konsentrasi dari larutan uji ya yang absorbansinya ya itu masuk ke dalam rank absorbansi larutan baku standar yang kita telah ukur tadi. Ya. Kemudian di sini kita juga melakukan perhitungan nilai absorbansi rata-rata dan kemudian kita kurangi dengan absorbansi blanko untuk mendapatkan absorbansi dari ekstrak X ya atau absorbansi dari larutan uji atau sampel kita. Nah, setelah kita mendapatkan absorbansi larutan uji tadi ya, maka selanjutnya kita perlu menghitung konsentrasi flavonoid dalam larutan ekstrak yang setara dengan konsentrasi quercetin sebagai baku standar ya. Dalam hal ini, konsentrasi flavonoid atau X itu dihitung berdasarkan persamaan regresi dari kurva standar kompleks quercetin AlCl3 yang kita peroleh sebelumnya ya. Dalam hal ini untuk menghitung nilai X, maka kita tinggal mensubstitusi atau menggantikan nilai Y-nya menjadi nilai absorbansi dari ekstrak yang ingin kita tetapkan kadar total flavonoidnya, dan kemudian nilai X kita hitung dengan membolak-balikan rumus ini ya. Jadi Y sama dengan AX tambah B, maka AX sama dengan Y dikurang B, maka nilai X sama dengan Y dikurang B, maka nilai X sama dengan hasil pengurangan nilai Y dikurang B dibagi dengan nilai A. Maka kita akan dapatkan nilai X dalam satuan mikrogram per mililiter, dan selanjutnya kita konversi nilai X tersebut menjadi miligram per mililiter ya, sehingga kita dapatkan nilai ini. Selanjutnya kadar total flavonoid dapat kita tentukan atau kita hitung menggunakan rumus ini ya, di mana KTF itu sama dengan volume larutan sampel kita ya dikali dengan nilai X dalam satuan miligram per mililiter, kemudian dikali dengan faktor pengenceran ya, dan dibagi dengan gram ekstrak, jadi per gram ekstrak ya. Jadi di sini faktor pengencerannya sama dengan 1 ya nanti ya, karena ya nilai absorbansi yang kita gunakan untuk menghitung nilai X itu adalah absorbansi dari larutan uji ekstrak X dengan konsentrasi yang sama dengan larutan induknya. Artinya larutan tersebut langsung diukur ya, tanpa melalui pengenceran. Sehingga kita anggap faktor pengencerannya adalah 1 ya. Namun apabila nilai absorbansi ini ya merupakan nilai absorbansi dari larutan uji yang telah diencerkan ya, maka kita perlu tentukan faktor pengencerannya berapa ya. Nah, untuk menentukan faktor pengenceran, teman-teman bisa lihat teori di sini ya. Jadi faktor pengenceran ini merupakan nilai yang menunjukkan berapa kali suatu larutan induk dapat diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi larutan encer tertentu. Jadi apabila konsentrasi larutan induk misalnya 1000 mikrogram per mililiter dan kemudian diencerkan menjadi 100 mikrogram per mililiter, maka nilai faktor pengencerannya adalah 1000 mikrogram per mili dibagi 100 mikrogram per mili, yaitu 10 ya, berarti dia 10 kali diencerkan untuk mendapatkan larutan uji
yang digunakan. Maka kalau absorbansi yang kita ambil adalah absorbansi dari larutan uji pada konsentrasi 100 mikrogram per mililiter tersebut, maka untuk menentukan KTF kita perlu kalikan dengan 10 ya sebagai faktor pengenceran. Nah, faktor pengenceran ini juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara volume larutan encer dengan volume larutan pekat yang diambil untuk membuat larutan encer tersebut. Nah, misalnya, suatu larutan dengan volume 250 ml diencerkan dengan cara memipet 20 ml larutan tersebut ke dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan dengan pelarut hingga tanda batas. Maka dalam hal ini nilai faktor pengencerannya adalah 5 ya, di mana diperoleh dari 100 ml per 20 ml, sehingga kita peroleh faktor pengenceran sebesar 5 ya. Nah, dalam penentuan kadar kita harus memahami mengenai faktor pengenceran ini karena faktor pengenceran ini merupakan nilai yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kadar suatu zat yang terdapat di dalam suatu sampel. Oke, kita langsung saja praktikkan ya bagaimana cara melakukan pengolahan data hasil penetapan kadar total flavonoid dalam ekstrak ini ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk melakukan penetapan kadar total flavonoid ya, kita perlu membuat tabel ya. Tabel ini kita isi sesuai dengan data dokumentasi penelitian atau data yang ada pada logbook penelitian teman-teman ya. Karena di sini kita mengukur absorbansi kurva standarnya dengan variasi konsentrasi 100, 80, 60, 40, dan 20 mikrogram per mililiter. Maka di sini pada tabel kita isi 100 ya, kemudian 80, 60, 40, dan 20 ya. Berarti yang terakhir ini adalah blanko ya. Dalam hal ini blankonya adalah etanol. Kalau pelarut yang digunakan untuk melarutkan blanko dan ekstrak sama ya, maka blankonya akan sama. Tetapi kalau berbeda maka kita harus ukur masing-masing serapan dari blankonya ya. Berapa serapan dari blanko baku standar dan berapa serapan dari blanko larutan uji ekstrak yang akan kita ukur. Dalam hal ini karena pelarut yang digunakan adalah sama-sama etanol ya, maka blankonya sama ya. Oke, langsung saja. Berarti untuk mengisi nilai absorbansi dari masing-masing pengukuran ini kita copy paste dari data yang ada di atas ya. Jadi ini kita klik Ctrl, tahan C, kemudian kita paskan ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata ya. Nah, bagaimana rumus menghitung rata-rata? Sama dengan ya, kemudian average ya, buka kurung, kita blok data yang kita hitung nilai rata-ratanya, enter. Nah, selanjutnya ini kita tarik rumusnya ke bawah ya. Kemudian kita hitung nilai absorbansi quercetinnya ya, di mana di sini ada petunjuknya ya. Absorbansi quercetin itu sama dengan absorbansi pengukuran dikurangi dengan blanko. Ini sama dengan ini dikurangi dengan blanko. Karena blankonya hanya ada satu ya di sini selnya, maka kita perlu kunci supaya nanti ketika rumusnya ditarik atau di copy ke bawah, sel pengurangnya akan tetap ya, tidak bergeser. Yang bergeser hanya sel dari ini aja ya. Kita coba ya. Di sini kita tarik. Nah, kita bisa perhatikan di sini G33 dikurang G38. Di sini berubah jadi G34, tapi di sini tetap G38 karena sudah kita kunci ya. Jadi absorbansi quercetin di sini adalah rata-rata absorbansi pada konsentrasi 100 itu dikurangi dengan blanko ya. Kemudian absorbansi yang di sini berarti rata-rata absorbansi pada konsentrasi 80 dikurangi dengan blanko dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai absorbansi dari kompleks quercetin ini, kemudian kita plotkan dengan nilai konsentrasi ya. Di sini kita blok. Nah, kemudian kita klik insert, scatter ya. Kemudian kita pilih yang ada di sudut kiri atas ini. Nah, kemudian ini kita atur ukurannya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan segini ya. Nah, ini kita bisa hapus. Kemudian ini bisa kita delete ya. Dan di sini kita bisa
munculkan persamaan regresi linear dan nilai R kuadratnya. Di sini juga kita bisa beri label ya. Kita klik layout, kemudian pilih axis title ya, primary horizontal axis title, kemudian title below axis. Di sini kita tuliskan konsentrasi ya dalam satuan mikrogram, berarti kita klik insert simbol ya. Di sini ada mikrogram per mililiter ya. Nah, kemudian untuk sumbu Y berarti kita klik layout lagi, axis title, vertikal ya, kemudian kita pilih rotated ya. Nah, di sini kita ketikkan absorbansi ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan kurva standar ya atau kurva kalibrasi ya, hubungan antara konsentrasi kompleks kuarsetin AlCl3 dengan absorbansinya, maka selanjutnya adalah penetapan kadar total flavonoid ekstrak ya. Dalam hal ini, kita perlu mengisi tabel di sini ya. Berapa konsentrasi dari ekstraknya, dalam hal ini 1000 mikrogram per mililiter. Kemudian nilai absorbansi pengukurannya, berarti kita copy nilai yang ini ya. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali mengapa nilai absorbansi ini yang kita gunakan ya. Dengan menyimak penjelasan sebelumnya ya. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian blankonya karena sama ya, kita bisa copy dari sini ya. Kalau berbeda maka kita perlu ukur juga blanko yang berbeda. Tapi karena ini sama, kita copy data yang dari situ ya. Nah, kemudian nilai rata-rata kita hitung dengan rumus yang sama, average ya. Kemudian kita klik enter, di sini kita tarik ya. Nah, kemudian untuk absorbasi sampel nih kita dapatkan nilai sama dengan nilai absorbansi dari larutan uji 1000 dikurangi dengan blankonya ya. Kita dapatkan absorbansi 0,334 ya. Nah, nilai absorbansi sampel atau larutan uji ekstrak yang kita peroleh ini selanjutnya kita masukkan sebagai nilai Y pada persamaan regresi linear tadi ya. Jadi 0,334 ya. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai X ya, kita perlu tuliskan nilai A-nya di sini ya, berdasarkan persamaan regresi. 0,0084, kemudian nilai B-nya adalah minus 0,052 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai X dari persamaan regresi linear tersebut ya, kita masukkan rumus sama dengan Y dikurang B ya, maka kita buka kurung, nilai Y dikurang dengan nilai B yang ini ya, kita bagi dengan nilai A. Enter, maka kita peroleh nilai X 45,952 mikrogram per mililiter. Nah, selanjutnya kita konversikan nilai X ini menjadi miligram per mililiter ya. Berarti tinggal kita klik X dibagi dengan 1000 ya. Kita dapatkan nilai segini ya. Selanjutnya untuk menghitung nilai KTF, kita masukkan nilai-nilai yang ada pada persamaan ini ya. Sama dengan volumenya tadi berdasarkan logbook penelitian. Kita bisa lihat 10 ml, maka kita masukkan angka 10 dikali ya dengan nilai X ini, kita klik nilai X ini, kemudian dikali dengan 1, kemudian dibagi dengan gram ekstrak. Kita bisa lihat juga dari catatan pada logbook penelitian, berat ekstrak yang ditimbang itu dalam pembuatan larutan adalah 10 mg ya, berarti 0,01 gram ya. Kita enter. Maka kita dapatkan nilai KTF-nya sebesar 45,95 mg kuarsetin ekuivalen per gram ekstrak. Kita perhatikan dengan data yang di sini sama ya. Oke. Nah, teman-teman pasti juga pernah melihat ya, pada beberapa artikel itu nilai KTF ini disertai dengan nilai standar deviasi ya. Jadi misalkan 45,95 plus minus sekian miligram kuarsetin ekuivalen per gram ekstrak. Maka bagaimana cara melakukan pengolahan data supaya diperoleh nilai KTF yang disertai dengan standar deviasi? Kita bisa ikuti analisis KTF model 2 ini ya. Jadi dengan cara yang sama kita lakukan pembuatan kurva standar seperti tadi ya. Nah, cuman di sini untuk tabel penentuan kadar total flavonoid ekstrak X-nya kita buat seperti ini ya. Sedikit berbeda dengan tabel yang sebelumnya, di mana kalau tadi pengulangannya itu kan 1, 2, 3 di sini, ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, 1, 2, 3. Absorbansi pengukurannya ini ya. Jadi absorbansi pengukuran, kemudian blankonya, absorbansi sampelnya kita
dapatkan dari pengurangan masing-masing absorbasi pengukuran dikurang belangko ya. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan 3 buah absorbasi sampel. Kalau model 1 tadi kan kita hanya dapatkan satu absorbasi sampel atau lautan uji saja, yaitu dalam bentuk rata-rata ya. Jadi nilai Y-nya hanya satu. Namun di sini teman-teman bisa perhatikan nilai Y-nya absorbasi sampelnya ada 3 ya. Ini pengulangan 1, ini pengulangan 2, ini pengulangan ketiga. Sehingga dengan mensubstitusi nilai Y pada persamaan regresi linear ini dengan masing-masing nilai ini kita akan dapatkan masing-masing nilai X untuk pengulangan 1, 2, dan 3 masing-masing sekian. Nah, kemudian nanti nilai X ini ya kita konversi menjadi miligram per mililiter. Kita dapatkan nilai ini, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai KTF untuk pengulangan 1, 2, dan 3 masing-masing sekian. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya sekian ya, dan kita juga akan mendapatkan nilai standar deviasinya. Sehingga nanti nilai KTF yang kita peroleh dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasinya. Misal dalam hal ini 45,99 plus minus 1,31 mg quercetin ekuivalen per gram ekstrak ya. Nah, langsung saja kita coba praktekkan ya. Ini tabelnya ya. Ini sudah ada absorbasi pengukurannya. Ini kita dapatkan dari data ini ya. Nah, jadi kalau di sini tertulis datanya horizontal, kalau di sini datanya tertulis vertikal ya. Nah, absorbasi belangko ini juga kita dapatkan dari data hasil pengukuran ini ya. Yang ini ya. Nah, kemudian untuk mengukur absorbasi sampel kita hitung masing-masing ya. Untuk pengulangan 1 berarti sama dengan yang ini dikurangi dengan yang ini. Nah, kemudian untuk pengulangan 2 dan 3 kita tarik saja ini ya. Nah, kemudian nilai X-nya berarti tadi rumus X gimana? Sama dengan Y dikurang B ya. Nah, nilai Y kurang B-nya ini kita buat dalam bentuk seperti ini. Nilai Y-nya ini adalah absorbasi sampel ya. Maka kita klik yang ini, Y dikurang B, B-nya ini ya, dikurang B. Oke, tutup kurung. Dibagi dengan A. Nah, kita klik enter. Maka kita dapatkan nilai segini. Ini kalau kita tarik, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini ya, ngaco. Kenapa? Nilai J37 ini perlu kita kunci, karena J37 itu kan nilai B pada persamaan regresi. Kan nilainya hanya ini, tidak ada nilai lainnya, tidak boleh bergerak. Ketika rumusnya di copy ke bawah, maka sel ini tidak boleh berubah ya. Maka kita kunci. Yang ini juga kita kunci ya. Nah, jadi yang berubah nanti hanya F48 ya. Hanya absorbasi sampel pada pengulangan 1, 2, 3-nya bisa berubah ya. Kita coba tarik kembali ya. Nah, maka kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, ini kemudian kita ubah menjadi miligram per mili ya, berarti dibagi 1000. Ini kita tarik. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai KTF berarti tadi volume ya 10 dikali dengan nilai X-nya ini ya, dikali dengan faktor pengejaran 1 dibagi dengan berapa gram ekstraknya 0,01 gram ya. Nah, maka kita dapatkan nilai 46,07 untuk yang pengulangan kedua, 44,64 dan pengulangan ketiga 47,26 ya. Sehingga kita dapat hitung rata-rata nilai KTF-nya atau kandungan total flavonoidnya yaitu sebesar 45,99 ya. Jadi sama dengan nilai yang kita dapatkan di sini ya. Hanya berbeda koma saja ya, ini karena ada sedikit pengaruh dari pembulatan mungkin ya. Nah untuk standar deviasinya seperti video yang sudah saya bahas sebelumnya, berarti kita ketik sama dengan, kemudian gunakan rumus STDEV ya, buka kurung, kita sorot ya nilai yang ingin kita hitung standar deviasinya, kemudian kita tutup kurung enter ya, maka diperoleh standar deviasi sebesar 1,31 ya. Maka nilai KTF-nya kita bisa ketikkan manual 45,99 ya, plus minus berarti pakai insert simbol ya, ini plus minus, kemudian 1,31 mg quercetin ekuivalen per gram ekstrak ya. Nah, jadi ini untuk pengolahan data dalam penentuan kadar total flavonoid ya, model 2 ya, kalau kita ingin melampirkan dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi 3B. Ya. Dalam hal ini kita ingin mengolah data hasil penentuan kadar total fenolik dari suatu sampel dengan Microsoft Office Excel ya. Nah, sebelumnya
saya ingin sedikit menjelaskan bahwa data absorbansi yang akan kita olah nantinya atau yang akan kita tentukan nantinya kadar total fenoliknya itu kita peroleh menggunakan alat 96 well micropet reader ya. Dalam hal ini pada saat kita ingin menentukan kadar total fenolik ya, kita menggunakan baku standar asam galat ya, di mana prinsip pengujiannya adalah asam galat ini dapat bereaksi dengan reagen folin sehingga akan menyebabkan komposisi reagen tersebut mengalami reduksi ya. Dalam hal ini MO6 menjadi MO5 ya, di mana serapannya nanti dapat diukur pada panjang gelombang 730 nanometer. Namun sekali lagi ini tergantung dari baku standar apa yang kita gunakan dan metode apa yang kita pilih ya. Literatur lain ada yang menyebutkan 750 nanometer, ada juga yang menyebutkan 765 nanometer. Nah, panjang gelombang mana yang nanti teman-teman akan gunakan tentunya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pembimbing penelitian teman-teman. Serapan campuran bentuk reduksi reagen folin yang terukur ini akan sebanding dengan konsentrasi asam galat dan akan setara dengan konsentrasi fenolik yang akan kita tetapkan dalam sampel tersebut ya, di mana nantinya kadar total fenolik dalam sampel ini akan kita peroleh dalam satuan miligram gallic acid ekivalen per gram sampel. Oke, langsung saja kita lihat. Ini adalah data hasil pengukuran absorbansi dari masing-masing larutan baku standar dan larutan uji ekstrak. Dalam hal ini kita kasih kode ekstraknya adalah ekstrak A ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Langsung saja kita praktekkan. Caranya sangat mirip sekali ya dengan pada saat kita melakukan analisis untuk menentukan kadar total flavonoid dalam suatu sampel. Jadi pertama kita perlu membuat tabel seperti ini ya, di mana tabel ini kita isi dengan konsentrasi baku standar yang kita pakai. Yang baris terakhir ini boleh kita isi dengan blanko ya. Kemudian absorbansi pengukuran ini berarti kita dapatkan dari tabel hasil pengukuran absorbansi oleh alat yang kita gunakan ya. Ini tinggal kita copy saja. Nah, kemudian di sini kita paste ya. Untuk rata-rata berarti tinggal kita masukkan rumus rata-rata average ya. Kita klik enter dan kemudian di sini kita tarik ya. Nah, untuk absorbansi asam galat sama dengan berarti ini kita kurangi dengan blanko ya. Blankonya ini kita kasih tanda dolar ya, supaya ketika rumusnya ditarik pengurangnya atau blankonya tidak berubah ya. Kemudian setelah kita dapatkan absorbansi asam galat, kita buat plot antara konsentrasi dengan absorbansi asam galat itu ya. Kita klik insert, scatter, kemudian pilih yang ini ya. Dan di sini kita aturlah kurva standarnya atau kurva kalibrasinya ya, ukurannya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian kita tampilkan persamaan regresi linearnya ya. Di sini kita checklist. Nah, kemudian kita beri label juga ya. Konsentrasi ya. Satuannya mikrogram per mili, kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya ya, mikrogram per mililiter ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita kasih label juga vertikal rotated ya. Kita ketikkan di sini ini absorbansi ya. Nah, selanjutnya untuk penentuan kadar total fenolik itu ya, karena di sini kita bisa perhatikan ya, konsentrasi sampelnya 1000 ya. Maka di sini kita buat 1000 dan absorbansi pengukurannya berarti kita copy paste yang ini. Kemudian kita taruh ke sini ya. Di sini blankonya juga kita copy paste karena kebetulan blanko yang digunakan sama ya. Kita copy dari sini. Nah, kemudian rata-ratanya berarti sama dengan average ya. Kemudian kita sorot atau kita blok nilai yang kita ingin rata-ratakan ya. Ini kita tarik, kita mendapatkan rata-rata blanko. Absorbansi sampel berarti rata-rata absorbansi larutan uji dikurangi dengan blankonya ya. Maka kita dapatkan 0,313 ya. Kemudian nilai Y-nya kita jadikan 0,313. Nilai A-nya kita lihat pada persamaan regresi 0,01, 0,01 dan nilai B-nya kita perhatikan 0,0056, 0,0056. Nah, maka selanjutnya nilai X dapat kita hitung dengan membolak-balik rumus ya, sama dengan nilai Y dikurangi dengan nilai B dibagi dengan nilai A.
sehingga kita dapatkan nilai X sebesar 30,740 dalam satuan mikrogram per mililiter, yang kemudian kita ubah menjadi miligram per mililiter ya, berarti ini dibagi 1000 ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai ini dalam rumus penentuan KTFE atau kadar total fenolik ini sama dengan volumenya 10 ya, dikali dengan X-nya ini ya, kemudian dikali dengan faktor pengenceran 1 ya, karena kita tidak lakukan pengenceran di sini. Kemudian dibagi dengan gram, berarti 0,01 ya, kita klik enter. Sehingga kita dapatkan kadar total fenoliknya sebesar 30,74 mg galic acid ekivalen per gram ekstrak. Nah, kemudian untuk melakukan analisis data model 2 ya, kalau kita ingin melampirkan standar deviasinya, Kita tinggal lakukan cara yang sama seperti pada saat kita melakukan analisis kadar total flavonoid model 2. Oke, demikian tutorial mengenai cara pengolahan data hasil penetapan kadar total flavonoid dan fenolik dari suatu sampel ya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan berikan komentar teman-teman di bawah video ini. Sampai jumpa pada tutorial menarik berikutnya.